mikir. Kalau yang ini udah kita harus gas. Masyarakat di depan juga sangat luar biasa gitu kan. Jadi ya kita lihat aja nanti ke depan seperti apa. Kemarin saya bertanya sama Mas Rafi, Mas, ini kalau masyarakat beneran mau gimana nih Mas? Kira-kira kalau ini beneran untuk pilkada jangan cuma UMKM deh, ke depan kita bangun Jawa Tengah secara keseluruhan gimana? Tanya sama Mas Rafi. Ya, jadi masih mungkin ya untuk maju ke pilkada Jateng. Ya, semua tuh di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau memang masuk dunia politik ini kan memang dunia yang baru buat saya. Memang awalnya sama Mas Diko ini benar-benar untuk memajukan UMKM, karena salah satu visi misinya Mas Diko juga saat beliau Bupati, dan untuk kedepannya beliau ini Mas Diko tuh ingin mengedepankan UMKM. Nah, akhirnya saya diajak kemarin sama Mas Diko untuk kan saya punya ada beberapa UMKM, salah satunya Rojo Sambal. Yuk kita buka yuk di Kendal, di Jawa Tengah, di Semarang, di mana. Saya ikut sama Mas Diko. Maksudnya awalnya itu ngegas Jateng itu ngegas UMKM di Jateng. Maksudnya dengan foto begitu ya nggak apa-apa, namanya juga keren-keren. Karena kan iya, kalau saya mah kan ibaratnya mau ya namanya juga entertainer, entrepreneur ya. Kalau saya sih mau dandan pakai baju apa juga oke-oke aja. Tapi ternyata yang dikatakan sama Mas Diko, masyarakat nih senang dan antusias, organik, malah mereka ya itu aku juga kaget kemarin pas Mas Diko kan aku undang ke acara aku yang di FYP, acara live pagi itu. Maksudnya aku bilang, Mas, ini kayaknya kita harus klarifikasi nih Mas. Nggak bisa orang-orang mikirnya nih aku mau maju beneran, kan aku mau majunya untuk UMKM aja. Ya udah, ya kemarin sama Mas Diko kita klarifikasi yang pertama itu bahwa aku tuh ngejelasin dulu awalnya, jadi biar masyarakat tuh berpikir bukannya kita mau main-main gitu, enggak, emang beneran kita mau ngegas Jawa Tengahnya untuk di UMKM. Tapi kata Mas Diko, Mas, tapi ternyata ini beneran, dikasih lihat surveinya Mas Diko tinggi ternyata. Mas Diko pas lagi live ngobrol sama keluarga. Aku kan nanti insya Allah istihoro, nanti aku Sabtu depan ini mau berangkat haji, ya berdoa dulu di sana. Tapi kalau pastinya kalau untuk mensupport Mas Dikonya, aku pasti akan mensupport Mas Diko terus, karena beliau ini anak muda yang punya inovasi yang bagus, yang inovatif, selalu berkolaborasi dan selalu beradaptif. Itu yang memang aku senangin dari seorang Mas Diko. Cepat beliau ini bisa menempatkan posisi ke yang atas masuk, ke yang bawah masuk. Jadi kalau untuk Mas Dikonya sih aku nggak ragu. Yang aku ragu, akunya nih mendampingi dia bisa tuh enggak gitu. Tapi aku pernah ngebayangin selama hidup saya. Ini saya nggak pernah ngebayangin. Ini gimana ini? Ini rahasia benar-benar ini. Coba ininya ada berapa? Ada 3, ini berarti kepala daerah ini. Ini kenang-kenangan yang mengesankan. Tidak pernah terpikir. Ini harus dipajang di rumah loh. Ini saya kalau nggak daerah harus lihat ini terpajang di rumah. Bagian terserah pariwisata. Saya dikasih waktu 10 menit untuk jadi bupati. Tapi saya bangga sama Mas Diko. Saya juga bangga melihat hasil kerja kerasnya beliau bersama teman-teman, sama semua yang di sini, sama kita daerah yang di sini semuanya. Salah satunya yang terjadi bukti nyata ini perpustakaan daerah yang insya Allah ini menjadi banyak manfaat buat banyak orang. Bukan hanya banyak manfaat aja, tetapi juga menjadi ikon satu yang diciptakan oleh Mas Diko dan kawan-kawan di masa kepemimpinan beliau, bahwa suatu hal itu memang sekarang harus modern, semua harus sesuai dengan perkembangan zamannya. Apalagi dari bapak-bapak ke Mas Diko aja beda generasinya. Ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi milenial, ada generasi yang baru lagi, ada generasi Z. Nah, kita memang kalau hidup ini harus mencoba selalu bisa beradaptasi dengan generasi yang menurut aku juga alhamdulillah misalnya di dunia entertain, alhamdulillah aku 25 tahun ini, masih hampir 25 tahun, salah satu rahasianya bisa
bisa aku ada terus itu karena sama yang muda aku selalu membuka jembatan dan aku yang selalu membuka komunikasi dan selalu membuka silaturahmi duluan kepada mereka. Jadi yang adik-adik kita itu ya kita yang rangkul, jangan kalau kita yang ada di atas terus, yang ada dianya sungkan ke kita, yang ada komunikasi yang tidak terjalin, dan kita juga yang seniornya juga merasa lu yang harusnya ngikut gue, bukan gue ngikut lu, tapi akhirnya komunikasi tidak terjalin, ya kitanya juga rugi. Ruginya ya kita tidak bisa menyentuh generasi yang baru. Sedangkan kalau kita mau mengabdi kepada nusa bangsa, kita menjadi pemimpin, ya pasti kan kita harus merangkul semuanya. Dia yang dilakukan sama Mas Diko ini, Mas Diko bisa ke atas, Mas Diko juga bisa merangkul ke bawah. Jadi sehingga ini salah satu perpustakaan daerah ini yang bisa, yang alhamdulillah juga mendapatkan apresiasi dari Museum Rekor Indonesia menjadi tempat terluas, perpustakaan daerah terluas, dan kalau Mas Menpora bilang bisa jadi perpustakaan daerah terbaik seluruh Indonesia. Dan Mas Gibran juga melihat kemarin bilang ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kalau saya bilang ini top, mantap, the best. Oh ya contohnya itu Persib juara di Bandung, yang dicintai bukan Bandungnya aja tapi seluruh Indonesia sudah sampai sekian. Jadi olahraga juga salah satu faktor vehicle untuk bisa membuat Kendal maju.